Selanjutnya, sistem kelistrikan genset merupakan sistem penyedia cadangan listrik yang digunakan ketika pasokan listrik utama dari PLN mengalami gangguan. Genset bekerja dengan mengubah energi mekanik dari mesin diesel menjadi energi listrik melalui alternator. Saat listrik PLN padam, panel ATS dan AMF akan mendeteksi gangguan dan secara otomatis menghidupkan genset. Setelah genset mencapai kondisi operasi yang stabil, sumber listrik dialihkan ke genset sehingga pasokan listrik pada bangunan tetap terjaga. Ketika listrik PLN kembali normal, beban akan dipindahkan kembali ke PLN dan genset akan berhenti beroperasi setelah proses pendinginan selesai. Baik, hari ini kita kembali lagi khusus kita membahas genset. Nah, di sini saya mencari data-data untuk penjelasan bagaimana sistem kerja genset. Nah, ini bagian-bagian dari sistem diesel pada genset. Jadi hari ini saya membahas sistem kerja engine pada genset. Sering kerja engine pada genset ini bagian-bagian yang harus kita bahas. Ya, bagian yang ini kita sebut crankshaft. Kalau yang ini adalah intake valve atau exhaust valve, atau kita sebut katup pembuka dan penutup ya. Ini intake berarti masuk, ini exhaust berarti keluar. Nah, kita tadi sudah membahas video sebelumnya tentang bagaimana pertama kali engine ini bergerak akibat dari pergerakan drawing dari sistem gear yang dari dinamo motor starter untuk menggerakkan pertama kali ya. Nah, sistem kerjanya seperti ini. Ketika ini daya ini ada namanya langkah hisap udara masuk, nanti akan saya jelaskan udara yang dari mana hisap berarti udara masuk. Ketika udara masuk, maka ketika penuh piston mendorong. Ini tadinya turun, ketika penuh kembali lagi piston mendorong. Ketika piston mendorong itu namanya bahasanya kompres, berarti udara dikompres, ditekan dengan tekanan tinggi sehingga udara itu mengandung panas atau ke dalam keadaan panas menekan segala arah. Ketika panas maka ada nozzle injection. Ini memberikan bahan bakar solar ketika tadi bertekanan tinggi dan panas diberikan bahan bakar, maka terjadi ledakan api. Api tersebut sudah saya jelaskan sebelumnya, apa itu di 2-3 bagian udara, bahan yang mudah dibakar dan panas. Jadi ketemu panas, ada udara dan diberikan bahan bakar ketemu sehingga terjadi api ledakan. Ledakan ini membuat piston turun, kemudian pistonnya tersebut tadi dari sini tadi turun ke bawah sehingga engkel atau crankshaft ini selalu berputar begini ya. Ketika ini turun berarti dia turun, kita bicara piston basah, orang engine ada namanya titik mati atas, titik mati bawah. Berarti kalau posisi ini tadi di titik mati atas, turun ke bawah berarti titik mati bawah ya, sampai nanti ketika piston didorong oleh tekanan tadi, ledakan akibat ledakan api tadi, dia secara otomatis kembali lagi piston naik. Untuk dalam arti ini yang menggerakkan dalam hal untuk keperluan bekerja ini nanti menggerakkan pompa bahan bakar solar, pompa coolant, pompa oli, dia kemungkinan sehingga nanti ketika sudah selesai sistem ledakan baru masuk ke sistem gas buang. Piston akan naik ya. Jadi ini gas buang ini membuang semua gas buang melalui
knalpot sehingga gas buang kebuang ke exhaust. Kemudian begitulah secara terus-menerus dengan sistem yang sama yang saya jelaskan dari pertama tadi. Ini udara masuk, hisap ke kompres, kemudian semprot bahan bakar, terjadi ledakan menurunkan piston. Jadi piston selalu naik turun begini, angle-nya berputar naik turun, dia berputar-putar seperti itu sampai dia membuang gas buang, kebuka dan kebuang melalui knalpot atau exhaust. Nah, itu gas buang. Kita lihat ya langsung kebuang, itu sistem engine-nya, itu sistem engine yang perlu kita perhatikan saat titik mati bawah dan satu titik mati atas dan genset, sehingga dari ledakan tadi menimbulkan tenaga untuk memutar crankshaft ini untuk menggerakkan sistem ini. Ya, demikianlah penjelasan dari saya untuk sistem engine pada genset. Jadi ini namanya crankshaft. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara alternator dan generator. Lalu, apa sih sebenarnya perbedaan dari kedua perangkat tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Jika dibandingkan, alternator merupakan alat yang menghasilkan arus bolak-balik atau AC. Alternator bekerja dengan cara memutar medan magnet di dalam armatur yang tetap atau diam. Sistem kerja ini membuat alternator memiliki efisiensi yang tinggi, sehingga sangat cocok digunakan pada sistem pengisian kendaraan bermotor. Di sisi lain, generator dapat menghasilkan arus AC maupun arus DC. Cara kerjanya adalah dengan memutar armatur di dalam medan magnet yang tetap. Secara umum, generator memiliki ukuran yang lebih besar dan bobot yang lebih berat dibandingkan alternator. Oleh karena itu, generator lebih banyak digunakan untuk pekerjaan berat dan sebagai sumber listrik cadangan. Sementara itu, alternator memiliki ukuran yang lebih kecil, lebih ringan, dan cenderung lebih tahan lama dalam penggunaannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara keduanya terletak pada jenis arus listrik yang dihasilkan. Generator mampu menghasilkan arus AC maupun DC, sedangkan alternator hanya menghasilkan arus AC. Itulah perbedaan dasar antara alternator dan generator. Kita ketemu lagi, tetap kita masih mengarah pembahasan sistem kerja genset ya. Kita ke pembahasan hari ini masuk ke bagian instalasi bahan bakar diesel. Pada bahan bakar, mari kita jelaskan apa-apa saja yang perlu kita perhatikan di instalasi bahan bakar genset. Instalasi bahan bakar ini kita mulai dari meteran untuk pengisian bahan bakar tangki bulanan. Tangki bulanan kita pakai 26.000 liter, totalnya kita bisa bagi dua menjadi 13.000 liter, 13.000 liter monthly tangki. Ini kita anggap weekly tangki. Berapa ini masuk ke dalam monthly tangki, kita catat ke dalam meteran dan bisa dihitung dalam setahun berapa. Kemudian dapat ditransfer melalui dua sistem cara. Satu, cara pompa secara auto menggunakan sistem WLC. Kemudian sistem pompa manual, tipe pompa manual. Dan itu akan dialirkan dan transfer ke tangki daily tank dengan total 3.000 liter, dan bisa dilihat di sini meterannya. Bisa kita baca di sini. Kalau misalnya dia setengah dari tangki, maka harus diisi berada di sini. Nah, yang sering terjadi masalah adalah biasanya sistem WLC-nya problem, bisa membuat tangki ini full dan bisa overflow. Nah, kita bisa gunakan secara manual boleh, tapi harus dimonitoring secara berkala. WLC juga boleh, tapi harus dimonitoring secara berkala. Berikut tangki daily 3.000 liter kemudian dialirkan ke sistem water separator dengan tujuan water separator untuk memisahkan yang mana air dan mana bahan bakar solar. Kemudian dialirkan melewati full filter atau filter solar.
filter solar ini kemudian digunakan untuk menyaring kotoran pada bahan bakar supaya tidak masuk ke sistem pembakaran. Jadi nanti filter solar adalah yang berfungsi menyaring kotoran, kemudian dialirkan ke sistem pompa bahan bakar atau yang biasa disebut dengan full pump. Di situ engine yang akan menggerakkan sistem ini menggunakan mesin, tidak menggunakan sistem elektrikal, tetapi engine yang tadi sudah kami jelaskan di sistem sebelumnya. Sudah kami jelaskan kenapa sistem engine bisa menggerakkan semua sistem pompa oli, pompa bahan bakar, maupun pompa yang lain, maupun pompa turbo. Nah, kemudian dari full pump ini diisap masuk ke sistem nozzle atau namanya injection. Yang ini nozzle-nya atau yang disebut sistem injection masuk ke sistem rumah engine ataupun terdapat di sistem head cylinder atau yang disebut rumah engine atau di sini disebut piston. Terjadi di sini saya jelasin hisap, tekan, ledakan, gas buang. Jadi inilah nozzle sistem bahan bakarnya. Demikian saya jelaskan sistem kerjanya dan apa saja yang perlu dirawat di sini. Engineering harus mengecek volume bahan bakar pada tangki bulanan, mengecek meteran yang masuk, dicatat, di checklist, mengecek pompa ini bekerja secara baik atau tidak, baik WLC pompa auto atau pompa manual. Kemudian mengecek tangki daily atau tangki harian berapa volumenya dan dicatat serta di checklist. Kemudian inilah yang perlu diperhatikan engineering staff maintenance. Sistem kerjanya sudah kami jelaskan, apa saja yang perlu dirawat atau apa saja yang perlu di checklist. Demikianlah penjelasan dari saya. Sistem starting pada genset adalah rangkaian sistem yang berfungsi untuk memberikan putaran awal pada mesin agar proses pembakaran pertama dapat terjadi. Mesin genset tidak mampu hidup dengan sendirinya dari kondisi diam, sehingga dibutuhkan tenaga dari luar untuk memutar poros engkol pertama kali hingga mesin dapat beroperasi secara mandiri. Komponen utama yang menjadi sumber energi dalam sistem starting adalah baterai atau aki. Baterai mempunyai energi listrik yang akan digunakan untuk menggerakkan seluruh rangkaian sistem starting. Kapasitas baterai yang digunakan bervariasi tergantung ukuran genset. Umumnya 12 volt atau genset kecil dan 24 volt untuk genset berukuran besar. Saat proses starting berlangsung, baterai harus mampu mengalirkan arus yang sangat besar dalam waktu singkat, bisa mencapai ratusan ampere, sehingga kondisi baterai yang prima menjadi faktor paling penting dalam keberhasilan starting. Ketika tombol start ditekan, arus listrik kecil dari baterai mengalirkan menuju solenoid switch atau magnetic switch. Solenoid switch adalah komponen elektromagnetik yang berfungsi sebagai relay untuk arus besar. Di dalam solenoid terdapat kumparan yang ketika dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet dan menjadi plunger ke dalam. Gerakan plunger ini melakukan dua hal secara bersamaan, yaitu mendorong pinion gear ke arah ring gear flywheel sekaligus menutup kontak utama sehingga arus besar dari baterai dapat mengalir langsung ke motor starter. Motor starter yang menerima arus besar dari baterai kemudian berputar dengan kecepatan tinggi. Di dalam motor starter terdapat armatur, field coil, brush, komutator, dan pinion gear. Putaran motor starter ini diteruskan melalui pinion gear yang telah berkaitan dengan ring gear pada flywheel mesin. Karena rasio gigi antara pinion dan ring gear cukup besar, sekitar 1:10 hingga 15, maka putaran motor starter yang tinggi menghasilkan torsi yang cukup untuk memutar porsi engkol mesin. Setelah poros engkol berputar, dari mesin mencapai kecepatan putar yang cukup, campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder akan terbakar dan mesin pun menjadi hidup.
Pada saat mesin sudah hidup dan berputar lebih cepat dari motor starter, sistem overrunning clutch secara otomatis memutus kaitan antar pinion gear dan ring gear pada flywheel. Pemutusan ini penting agar motor starter tidak ikut diputar oleh mesin yang dapat menyebabkan kerusakan. Setelah mesin beroperasi normal, alternator yang terpasang pada mesin mulai bekerja menghasilkan listrik dan sekaligus mengisi kembali baterai. Proses pengisian ini memastikan baterai selalu dalam kondisi penuh dan siap digunakan untuk proses starting berikutnya. Jika sistem pengisian ini bermasalah, baterai akan terus berkurang kapasitasnya hingga akhirnya tidak mampu lagi menghidupkan motor starter. Pada genset modern, sistem starting juga dilengkapi dengan parallel control AMF atau automatic main failure. Panel ini adalah panel yang secara otomatis mendeteksi ketika aliran listrik dari PLN terputus, kemudian mengirimkan sinyal untuk menghidupkan genset tanpa perlu operator menekan tombol secara manual. Panel AMF juga dilengkapi proteksi anti-crank yang mencegah motor starter tetap aktif setelah mesin berhasil hidup, sehingga motor starter tidak cepat rusak akibat berputar sia-sia. Secara keseluruhan, sistem starting genset merupakan rangkaian yang saling bergantung satu sama lain. Kelemahan pada salah satu komponen, baik baterai, solenoid, motor starter, maupun sistem pengisian, akan langsung berdampak pada kegagalan proses starting. Oleh karena itu, perawatan rutin pada seluruh komponen sistem starting sangat diperlakukan untuk memastikan genset dapat diandalkan kapanpun dibutuhkan. Sistem pendinginan pada genset berfungsi untuk menjaga suhu mesin agar tetap berada pada temperatur kinerja yang ideal. Mesin genset menghasilkan panas yang sangat besar dari proses pembakaran, dan apabila panas tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan kerusakan serius sehingga kegagalan mesin secara total. Terdapat dua jenis pendinginan yang umum digunakan. Pertama adalah pendinginan udara, di mana panas mesin langsung diserap oleh aliran udara melalui sirip-sirip pendinginan pada blok mesin. Jenis ini umumnya dipakai pada genset kecil karena konstruksinya sederhana. Kedua adalah pendinginan air yang digunakan pada genset menengah besar. Pada sistem ini, cairan pendinginan atau coolant dialirkan melalui saluran di dalam mesin untuk menyerap panas, kemudian dialirkan ke radiator untuk didinginkan dan disirkulasi kembali. Komponen utama pada sistem pendinginan air meliputi radiator sebagai tempat pembuangan panas, water pump untuk mensirkulasikan cairan pendinginan, termostat untuk mengatur suhu kerja mesin, kipas pendingin untuk memperlancar aliran udara, serta cairan coolant sebagai media penyerap panas. Termostat berperan penting dalam menjaga suhu mesin tetap optimal, yaitu dengan menutup aliran ke radiator saat mesin masih dingin dan membukakannya ketika suhu mesin sudah mencapai sekitar 80 hingga 90 derajat Celcius. Kondisi yang paling dihindari dalam sistem pendinginan adalah overheat. Jika suhu mesin melampaui batas aman, pelumas kehilangan fungsinya dan komponen mesin dapat mengalami kerusakan permanen. Oleh karena itu, genset modern dilengkapi sensor suhu yang akan memastikan mesin secara otomatis jika terdeteksi terlalu panas. Perawatan rutin seperti memeriksakan volume coolant, membersihkan radiator, dan mengecek kondisi selang pendingin sangat diperlukan agar sistem pendinginan selalu bekerja dengan baik dan genset dapat beroperasi secara andal dalam jangka waktu panjang. Pada video ini dijelaskan mengenai sistem penghawaan genset, yaitu sistem yang berfungsi mengatur sirkulasi udara agar genset memperoleh udara yang cukup untuk proses pembakaran serta membuang panas yang dihasilkan selama pengoperasian. Salah satu komponen penting dalam sistem penghawaan adalah ducting, yaitu saluran udara yang digunakan untuk mengarahkan aliran udara masuk maupun udara panas keluar dari ruang genset. Ducting membantu menjaga suhu ruang genset tetap stabil sehingga kinerja mesin tetap optimal.
Ducting umumnya dibuat dari material seperti plat baja galvanis atau baja ringan yang memiliki ketahanan terhadap panas dan korosi. Bentuk ducting dapat berupa persegi maupun lingkaran, tergantung kebutuhan desain dan kondisi ruang yang tersedia. Ukuran ducting harus disesuaikan dengan kapasitas genset agar volume udara yang mengalir mencukupi kebutuhan pendinginan mesin. Apabila ducting terlalu kecil, aliran udara dapat terhambat sehingga suhu ruang genset meningkat dan berpotensi menyebabkan penurunan performa mesin. Selain ukuran, pemasangan ducting juga perlu memperhatikan jalur aliran udara. Ducting sebaiknya dirancang dengan jalur yang sesingkat mungkin dan meminimalkan jumlah belokan tajam untuk mengurangi hambatan aliran udara. Sambungan antar bagian ducting harus terpasang rapat agar tidak terjadi kebocoran udara yang dapat mengurangi efektivitas sistem penghawaan. Pada beberapa instalasi, ducting juga dilengkapi dengan peredam suara untuk mengurangi tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh genset saat beroperasi. Dalam pemasangannya, ducting harus ditempatkan dengan tepat agar udara panas, kebisingan maupun gas buang keluar tidak langsung mengarah ke area rumah warga atau lingkungan yang sering digunakan masyarakat. Arah keluaran ducting sebaiknya menuju area terbuka yang aman, memiliki jarak yang cukup dari bangunan sekitar, serta tidak mengganggu aktivitas penghuni. Sistem gas buang genset berfungsi membuang sisa hasil pembakaran dari ruang mesin dengan aman dan terkontrol. Komponen utama sistem ini meliputi exhaust manifold yang mengumpulkan gas dari setiap silinder, lalu pipa exhaust untuk menyalurkan gas, flexible pipe untuk meredam getaran, dan silencer atau muffler yang mereduksi kebisingan gas buang. Perancangan sistem buang yang baik sangat mempengaruhi performa mesin. Jika terjadi penyumbatan atau diameter pipa terlalu kecil, gas buang tidak bisa keluar lancar dan menyebabkan mesin cepat panas serta kehilangan tenaga. Memilih tipe generator set. Open type atau silent type. Ambil contoh sebuah villa. Apakah generator set open type cocok untuk aplikasi ini? Saat memilih generator set, pilihan antara open type dan silent type tidak dilakukan secara acak. Dengan basis generator set open type, generator set silent type memiliki ruang tambahan, bahan kedap air yang terpasang, dan dinding penyerap suara untuk meningkatkan performa kedap air dan kedap suara dari generator set. Generator set silent type biasanya cocok untuk aplikasi dengan persyaratan kebisingan yang tinggi, misalnya rumah sakit, bank, area perkotaan, dan sebagainya. Karena performa kedap airnya, generator set silent type juga dapat digunakan untuk penyelamatan darurat luar ruangan, pertambangan terbuka, stasiun telekomunikasi, dan aplikasi lainnya. Generator set open type cocok untuk aplikasi dengan persyaratan kebisingan rendah, seperti lokasi konstruksi, pertanian, manufaktur, dan sebagainya. Generator set open type terkadang dipasang di ruang genset untuk mencapai peredam kebisingan.